Alur kisah sinetron Cinta Yasmin semakin seru dengan kehadiran Rama Michael sebagai Galang. Bahkan terlihat totalitas Rama saat memerankan tokoh antagonis itu. Rama yang ditemui tim Gospo di lokasi syuting menegaskan jika kehadiran Galang di perusahaan Cakra Dinata membuat Bu Ajeng merasa semakin kuat dan siap menyingkirkan rival-rivalnya. Semua rencana kamu berjalan dengan mulus. Ya. Aku senang sekali. Sekarang kekuasaan ada di tangan aku. Aku benar-benar gak nyangka loh. Ide kamu tuh sangat brilian. Ya, seperti tadi aku katakan, sekarang aku berkuasa. Kepemimpinan semua ada di tangan aku. Kamu tahu, semua orang tuh percaya loh. Percaya bahwa yang ngebom itu adalah saingannya Cakra Dinata. Oh. Padahal pelaku peledakannya kan kita sendiri. Ya. Memerankan tokoh sebagai orang kepercayaan Bu Ajeng, Rama mengaku masih harus banyak belajar. Bahkan setelah sepekan bergabung dengan sinetron Cinta Yasmin, Rama mengaku masih sering merasa gugup ketika sedang beradu akting. Seru banget, seru maksudnya bersyukur maksudnya ketemu dengan teman-teman, kawan-kawan juga gitu kan, baik para pemain, kru, sutradara gitu. Maksudnya akhirnya bisa bergabung dalam satu project lagi gitu kan. Yang namanya tetap aku masih ada nervous lah ya. Masih tetap ada gugup, tetap masih ada. Bohong kalau misalnya nggak ada gugupnya gitu ya. Maksudnya aku gugup maksudnya pertama kali take juga istilahnya kayak berusaha mereka kan misalnya oke, karakternya seperti apa nih. Saya aku cuma dikasih tahu clue aja gitu. Tapi coba mainin dari clue itu tapi dengan istilahnya twist dari aku sendiri terus ada koreksi gitu. Saya jangan begini gitu, tahan ini. Oh, oke, baik. Berusaha maksudnya ya karakter ini yang sudah terbentuk ini, maksudnya aku tidak mau terlalu ini udah terbentuk ya, jadi aku yang harus bisa memainkan ini. Rama mengakui karakter Galang sebagai sosok yang dingin namun siap melakukan apa saja untuk memenuhi keinginannya, membuatnya butuh penyesuaian karakter. Namun Rama berusaha untuk profesional memerankannya agar penggemar sinetron Cinta Yasmin benar-benar bisa menerima kehadirannya. Kita semua ya maksudnya dari aku pribadi gitu ya berusaha istilahnya kan Cinta Yasmin sudah 100 episode gitu kan. Mereka udah solid, udah cerita fondasi sudah berjalan gitu kan. Sedangkan aku masuk mengisi tokoh karakter yang sebenarnya sudah ada gitu. Jadi bukan karakter baru ya kalau dibilang. Maksudnya karakternya sudah ada gitu. Tapi aku berusaha mengisi menjadi karakter itu, aku berusaha maksudnya ya memberikanlah terbaik buat teman-teman di sini semua gitu. Rama mengaku sempat mengalami kesulitan sebab karakter Galang merupakan kelanjutan dari karakter Prasetyo yang sudah melakukan operasi plastik dan tentu saja butuh penyesuaian. Sebab itulah misi Galang tetap akan membantu Bu Ajeng menyingkirkan Yasmin. Galang alias Prasetyo ini sebagai tangan kanannya Bu Ajeng. Nah, pokoknya akan berusaha selalu membantu apapun yang Bu Ajeng inginkan untuk mencapai keinginannya. Bu Ajeng dengan Galang ini, Prasetyo ini ya, berusaha untuk menyingkirkan Yasmin gitu dari Cakra Dinata. Tapi Rangga dan Romeo yang masih tetap berusaha untuk melindungi Yasmin. Namun Galang menyadari jika tak mudah untuk melenyapkan Yasmin sebab Romeo dan Rangga diam-diam membantu Yasmin. Meski Rangga dan Romeo selalu bersitegang,
aksi Romeo dan Rangga jelas merepotkan upaya Bu Ajeng serta Galang sehingga seringkali mengalami kegagalan ketika hendak melakukan aksi mereka. Turunin Yasmin sekarang juga. Langsung dia ya? Dia harus segera ditolong. Ya gue gak peduli dan gue gak mau tahu, lo harus turunin dia sekarang juga. Lo udah apa sih mas? Ngatur-ngatur gua? Yasmin itu tunangan gue. Dan gue gak suka ngeliat dia deket-deket sama lo. Mas, lo harus sadar. Lo itu mantan tunangannya Yasmin. Lo harus inget itu. Kejadiannya kan di tangga darurat ya, which is tangga darurat itu yang ada di sana kan cuma Romeo. Jadi ya secara manusianya sih bener dia bantuin Yasmin. Tapi karena gue jealous, jadi ya gue nggak suka aja ngeliat Romeo deket, apalagi sampai gendong Yasmin itu. Makanya gue agak ngegas tuh di situ sama si Romeo gitu ceritanya. Iya, Cinta Yasmin ini memang paling bisa ya untuk menguras emosi dan bikin penasaran pemirsa. Jadi magnet tersendiri di hati penonton untuk nggak bisa lepas dan nggak sabar untuk nonton kelanjutannya tiap episodenya. Apalagi sekarang nih ada sosok baru Rama Michelle yang makin nambah seru jalan ceritanya. Makanya tonton terus Cinta Yasmin setiap harinya di RCTI. Ada pemirsa, saksikan terus Gospel setiap Senin sampai Jumat pukul 9.15 pagi hanya di RCTI. Saya Alicia Vita, pamit undur diri. Bye-bye. Pemirsa, ajang musik bergengsi Indonesian Music Awards 2024 akan kembali digelar. Malam puncak penghargaan untuk musisi tanah air ini akan digelar pada 25 November 2024 yang akan disiarkan secara live di layar kaca RCTI. Dan ini adalah tahun keempat Langit Musik dan RCTI mengadakan acara tahunan untuk mengapresiasi para musisi di setiap tahun. Musisi sekaligus penyanyi Salman Tio Asrizky Pribadi atau yang karib dikenal dengan nama panggung Sal Priadi yang saat ini tengah naik daun lewat deretan lagu yang dinyanyikannya mulai dari Gala Bunga Matahari hingga Dari Planet Lain masuk dalam beberapa kategori nominasi. Di antaranya Songwriter of the Year, Song of the Year, Social Media Artist of the Year, Male Singer of the Year, dan Album of the Year. Wow, keren banget ya Sal tahun ini, borong 5 nominasi sekaligus. Lantas bagaimana Sal melihat sederet nama musisi lainnya yang juga masuk dalam kategori yang sama dengannya? Senang banget, bentuk apresiasi yang kayak gini nih bikin aku jadi terus buat bikin karya. Wah, aku selalu merasa ini bukan kompetisi sekali lagi, tapi bentuk apresiasi yang tadi aku bilang. Pertama kali dengar, ngeliat di sosial media, jadi aku mau ngucapin terima kasih sekali lagi buat nominasinya. Menang kalahnya tentu saja persoalan lain, tapi terima kasih sekali lagi apresiasi itu. Ya, 2 lagu milik Sal, Gala Bunga Matahari dan Dari Planet Lain memang punya tempat khusus di hati para pecinta musik tanah air. Kau memang dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk datang menemani. Lagu Dari Planet Lain juga nggak menyangka karena kebanyakan memang teman-teman kan selalu fokusnya pada Gala Bunga Matahari. Tapi ini jadi menarik karena Dari Planet Lain tuh justru menjadi single pertama untuk album aku. Lagu-lagu yang dinyanyikan Sal bukan hanya viral di media sosial dan berbagai platform musik, namun punya relevansi bagi para pendengarnya. Lantas bagaimana Sal melihat dukungan yang mengalir deras untuknya? Selalu ketika ngeliat ini aku ngerasa kayak
ini tandanya bahwa Gala Bunga Matahari punya pendengar, punya relevansi terhadap teman-teman pendengar, itu yang bikin aku bersyukur. Jadi bukan soal title-nya, tapi soal bagaimana lagu ini punya relevansi di pendengar. Teman-teman jangan lupa untuk vote aku di Langit Musik, pastikan aplikasinya adalah aplikasi yang terbaru. Sekali lagi terima kasih untuk nominasinya. Pemirsa, Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali menjalani sidang perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Rabu kemarin dengan agenda pembuktian. Sidang pembuktian itu diwarnai tangis dan air mata. Paula Verhoeven terlihat menangis usai menjalani sidang yang dilaksanakan pagi hari itu. Mata sembab Paula Verhoeven pun menjadi sorotan usai keluar dari ruang sidang. Ibu dua anak itu enggan menjawab pertanyaan awak media saat ditanya alasan dirinya menangis. Paula hanya diam membisu, tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Namun diduga keduanya sempat terlibat cekcok saat berada di dalam ruang sidang. Hal itu terbukti dari terdengarnya suara keributan yang diduga berasal dari keduanya saat menjalani persidangan. Benarkah hal itu karena sejumlah bukti yang dibeberkan Baim Wong pada agenda pembuktian tak sesuai fakta yang ia alami? Tadi gimana? Sama ada Paula tuh. Nih Mas Baim gimana? Ya buktinya udah keluar semuanya. Ya. Buktinya artinya tadi diterima di persidangan. Udah, alhamdulillah. Buktinya apa? Mau. Buktinya apa? Kenapa? Nanti aja. Usah. Yang penting saya sudah Tadi juga mendengar ada alhamdulillah. pertengkaran. Paula gimana tadi di dalam persidangan? Seperti ada pertengkaran. Ini soal apa sih? Silakan masuk ke ruang sidang saya. Dinyatakan bahwa sidang akan dimulai kembali. Sedikit ke statementnya. Apa yang bikin apa yang bikin nangis? Sementara itu di sisi lain, wajah Baim Wong seperti tak ada beban. Sambil berjalan melewati wartawan, Baim hanya senyum-senyum saja. Benarkah Baim merasa lega telah menyerahkan bukti atas tudingan dirinya terhadap Paula kepada majelis hakim di ruang sidang? Penyerahan bukti sudah semuanya, saya agak lega. Saya nunggu banget hari ini sebenarnya. Ada 40-an. 40-an. Bukti itu apakah termasuk dugaan perselingkuhannya Paula? Nanti tanya aja ya sama pengadilan. Buktinya adalah bukti tertulis, juga bukti-bukti rekaman video. Seperti apa, itu pemateri dari proses pembuktian. Jadi saya nggak boleh sampaikan. Yang jelas nanti ada saksi, mungkin lebih dari 12 orang. Ada juga ahli, 3, kita juga akan siapkan semuanya. Namun, kuasa hukum Paula Verhoeven, Alfon Kurnia Palma, mengungkap penyebab kliennya menangis karena belum menemukan titik terang soal hak asuh anak. Ia menilai pembatasan bertemu dengan anak-anak yang dilakukan Baim Wong kepada Paula merupakan tindakan merebut hak seorang ibu. Hak asuh anak? Iya, hak asuh anak. Nanti tanya sama pengacara aja. Banyak netizen bilang anak-anak kayak gak terurus. Seperti apa Kak? Tanggapannya Kak? Seperti apa Kak? Kapan terakhir ketemu anak-anak Kak Paula? Itu kan soal pembatasan itu kan hak orang tua. Kalau saya katakan tadi itu kan lebih kepada yang namanya gender balance. Gender balance itu lebih kepada sebenarnya dalam keluarga itu sebenarnya kedudukan perempuan dan laki-laki itu adalah sama. Ya kalau itu haknya diserahin aja gitu kan. Berikan waktu bagi si ibu untuk bisa berbicara. Berikan waktu bagi si ibu untuk memeluk. Berikan waktu bagi si ibu untuk bernangis bersama.
Lantas, apa tanggapan Baim soal permintaan kuasa hukum istrinya itu? Pasti ujung-ujungnya pasti bersama itu dalam arti pasti Paula itu akan selalu menjadi orang tua anak-anak saya. Nggak mungkin lah kita jahat sama dia dan bohong semua ketika dia ditahan 20 hari. Nggak mungkin lah saya nahan. Tidak ada keinginan Baim untuk berdamai. Jadi jangan seakan-akan yang mengajukan perdamaian itu Baim. Tidak ada. Seperti diungkap pengacara Baim Wong dalam sidang pembuktian tersebut, kliennya telah menyerahkan kurang lebih 43 bukti yang terdiri dari bukti tertulis dan juga rekaman video. Menurut Fahmi Bahmid, Baim merasa puas dengan sidang hari ini karena ia bisa membuktikan dalil-dalilnya. Lantas benarkah bukti-bukti yang diserahkan Baim ke majelis hakim memperlemah posisi Paula untuk bisa mendapat hak asuh anak atas kedua anaknya? Sebelumnya Baim Wong menggugat cerai Paula lantaran diterpa isu orang ketiga. Bisa dikatakan pada saat ini kami menolak dalil-dalil mereka semua. Ya kalau misalnya kami menilai bahwa tidak ada apa yang dituduhkan oleh si penggugat atau si pemohon. Sementara di momen terpisah, Denny Sumargo dan Desta seolah kehabisan kata-kata ketika dicek kejujurannya soal sahabat mereka Baim dan Paula yang rumah tangganya diambang perceraian buntut dari isu dugaan perselingkuhan. Kasian. Lu kasihan tapi lu ada yang mau ungkapkan tapi lu tutupin. Kalau ini kan lu ungkapin sesuatu dengan marah. Nah ini langsung. Iya. Apa tanggapan lu tentang Baim Wong? 102, 103. Dia temen gua. belum. 109. Dia temen gua. Cuma untuk soal apa ya? 99. Ya gua bohong emang udah. Ada yang mau tutupin ya. Gua tahu sesuatu tapi gua nggak berani ngomong. Sidang cerai Baim Paula rencananya akan kembali digelar 4 Desember mendatang. Dalam sidang tersebut, kabarnya Baim siap menghadirkan saksi-saksi, diantaranya asisten rumah tangga, petugas keamanan, dan juga 3 orang ahli. Tanggal 4 Desember. Agendanya? Agendanya bukti lagi. Masih pembuktian. Siapa saksinya saya rahasiakan sampai selesai sidang. Merinding, haru biru kemenangan Timnas Indonesia usai sukses menekuk tim langganan Piala Dunia Saudi Arabia begitu membuncah dari dalam dan luar stadion utama Gelora Bung Karno Selasa malam lalu. Puasa kemenangan atas Arab Saudi selama hampir separuh abad itu seolah pecah menjadi luapan histeria yang tak terbendung. Ada teriakan lepas sebagai luapan perasaan haru, pelukan tangis, hingga yel-yel kemenangan yang membuat semua larut dalam dahaga kemenangan. Tak peduli hujan deras, tua muda, semua larut dalam euforia. Menang! Ayo! History today! Terima kasih untuk support! Jujur aku tadi ingin nangis, suami aku juga ingin nangis, ya kan Beh? Biasanya nontonnya di online, tapi sekarang nontonnya live, jadi kayak ternyata vibe nonton langsung tuh pecah ya. Sementara Kevin Dix, bek andalan Timnas yang absen membela Timnas karena cedera, tetap larut merayakan kemenangan Timnas dari atas pesawat saat perjalanan menuju Belanda.
pun Eliano Ray Renders Lekatompesi, pemain yang baru sekali diturunkan Coach Shin Tae-yong, tetap larut dalam bahagia bersama teman satu timnya di GBK. Rasa kecewanya karena tak pernah dimainkan STY seolah pudar setelah rasa nasionalismenya bangkit atas kemenangan timnas melawan Saudi Arabia. What do you will? Saking terlalu fokusnya pada laga, ada yang lupa posisi nonton hingga salah satu penumpang kereta terjatuh ke rel. Sampai nonton bola. Aksi random perayaan kemenangan yang ramai di jagat maya ini seolah menunjukkan betapa doa melalui hashtag Tuhan izinkan negara gila bola ini main di Piala Dunia benar-benar menggema. Tapi di balik luapan perasaan haru dan bahagia, ada daya juang dan pengorbanan tiada tara dari punggawa tim Garuda. Justin Hubner, bek tangguh yang dikenal kerap berduel keras dengan lawannya di lini pertahanan, harus tertunduk lesu di tangga menuju ruang ganti pemain. Usai menerima kartu merah setelah terlibat benturan dengan pemain Saudi Arabia. Raut wajah sedih terlihat dari wajahnya di antara gegap gempita perayaan kemenangan. Pengorbanan pemain berjuluk El Preman dan kawan-kawan jelas tak sia-sia. Pemain yang dikenal garang di lapangan tapi penyayang anak-anak ini harus rela absen di laga selanjutnya. Tapi Justin jelas tetap bahagia karena posisi timnya meroket ke urutan 3. Surface very, very greasy, which might play into the team, to the Indonesian diaspora. Saat kesedihan Justin menjadi sorotan warganet, sejumlah pasangan punggawa timnas juga ikut merayakan kemenangan. Salah satu yang jadi sorotan adalah kehadiran supermodel top dunia, Luna Bejo. Malum untuk pertama kalinya, kekasih kiper Martin Paes ini hadir menyaksikan langsung laga timnas di GBK. Usai sukses memetik kemenangan, putra pengusaha tajir Vincent Paes ini pun langsung menghampiri kekasihnya lalu memeluknya begitu erat. Ada tangis haru bahagia yang membuncah dalam pelukan kemenangan. Seperti juga pelukan hangat Nathan Jo Eon pada kekasihnya VV Slinkert yang berada di tribun menyaksikan laga bersama keluarga besar Nathan. Kekasih Rafael Strik, Noah van der Hoven, juga hadir memberi dukungan. Tak ketinggalan tunangan Seni Patinama Mina juga hadir menyaksikan laga timnas. Sementara istri Sandy Walsh, Aislinn Koenig, bahkan sudah hadir jauh sebelum laga dihelat. Lantas seperti apa luapan bahagia Aislinn usai punggawa Garuda menorehkan kemenangan atas Saudi Arabia? Sandy, I love you. And I'm always supporting you and I'm so proud of you, and the way you played this last round has been incredible. Tak mau kalah dengan Aislinn, istri Pratama Arhan Aziza Salsya juga terlihat memberi dukungan langsung di GBK. Datang nonton, semoga mendapatkan 3 poin dan menang.
Sementara Egy Maulana Fikri mendapat dukungan dari ibu mertuanya Umi Pipik Dian Irawati dan adik ipar Abizar Al-Ghifari. Sayang, jika biasanya Umi Pipik mengajak calon mantunya Cynthia Mariska untuk nobar timnas, kali ini gadis tomboy asal Tanjung Priuk itu justru tak terlihat hadir. Saat ditanya tim Gospot, baik Umi maupun Abizar tak memberi jawaban pasti kecuali fokus dukungan pada timnas. Bravo. Alhamdulillah. Luar biasa. Timnas oke banget. Prediksi tadi pas jalan aku bilang 2-0 nih Indonesia nih. Indonesia 2 bener loh. Buat itu Indonesia pasti menang 2-0. Terus aku bilang menang 2-0. Sesuai prediksi. Pokoknya top. Indonesia top, makin top. Sementara usai laga, pemain serba bisa Calvi Verdong memilih langsung pulang ke Belanda untuk menemui keluarganya. Pemain yang memiliki darah Aceh dari ayahnya ini di sepanjang pertandingan tampil spontan dan memberi 1 assist manis untuk Marcelino Ferdinand. Namun setelah sukses membawa Garuda, malam itu pula Calvin langsung pula diiringi ucapan selamat dari para fans yang berada di sekitar hotel. Katanya Verdong itu jarang main sosmed, terus kalem, tiba-tiba udah di lapangan, tiba-tiba udah main bola, weh. Dukungan tak hanya terbatas dari istri, pacar, dan keluarga. Sejumlah selebriti juga hadir memberi dukungan, seperti pasangan Susan Sameh dan Khalid Atamimi, Torik Halilintar dan Alia, Lesti Kejora dan Rizky Bilar, Ganindra Bimo, Yuki Kato, Dinada Tambunan, Bim Bim Sleng, hingga Piyu Padi. Beberapa dari mereka secara khusus bahkan sudah menyiapkan outfit khusus. Outfit kalau nonton bola di home selalu pakai celana pendek supaya lebih fleksibel, nggak gerah, nggak panas. Sepatu Keds, terus juga jersey, shawl merah ini selalu saya bawa. Jadi pakai ini tertutup biar bisa cepat masuknya. Ini jersey-nya Martin Pass. Ini Martin Pass, celananya gue pakai Carhartt, gue bawa kacamata karena gue pikir tadi panas terik begitu sampai sini hujannya gede banget. Lumayan lah bisa jadi Bandung, rambut gue lagi bad hair day banget. Indonesia. Tak hanya orang tua, bocah sekelas Muhammad Levian Al-Fatih Bilar alias Abang L juga tak mau ketinggalan menunjukkan outfit nobarnya kepada tim Gospot. Bahkan bocah lucu dan menggemaskan ini prediksinya akurat jika timnas Indonesia akan menang 2-0 atas Saudi Arabia. Timnas Indonesia sekarang ya lagi suka bener, urat mangun. Anak-anak, tua muda, orang biasa hingga selebriti seolah larut dalam euforia kemenangan. Bahkan Pak Mo, penggemar garis keras timnas, tampak begitu menggebu merayakan detik-detik kemenangan timnas. Yes, Garuda. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah. Sementara Pak Muh tak bisa membendung rasa bahagianya atas kemenangan timnas nun jauh dari Saudi Arab sana. Sejumlah fans Arab menumpahkan kekesalannya usai menyaksikan kekalahan tim kesayangannya, sementara beberapa jamaah umroh antusias menonton dari layar smartphone di kota suci Mekah sambil mengumandangkan doa untuk kemenangan timnas. Allahumma Masya Allah jalur langit عن المركز الثاني ونشوف امامنا هنا الكرات العرضيه الراسيه والفرحه الرسميه والشعبيه لكن تعبنا
Sepak bola memang menyatukan semua jenis kelamin, suku, dan bangsa. Tapi prosesnya juga syarat tensi dan drama. Kalah menang, tangis tawa, duka dan bahagia. Selalu saja ada kejutan di dalam dan luar lapangan. Lantas dengan kemenangan ini, akankah nama STY akan kembali dielukan setelah sebelumnya sempat jadi sasaran kritikan? Bagaimana pula luapan perasaan El Capitano, Jai Itzes atas derasnya dukungan dan support dari fans sepak bola tanah air? Benarkah Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga puas dan mengapresiasi hasil manis tim Garuda? Indonesia, terima kasih untuk support. We appreciate all the support, especially after the last period. Thank you so much. We've made history right now in the first win in the third round. But we don't stop. This is not the end. Let's go, Indonesia! We are back. We're number 3 right now in the group. Yeah, so we go back the game plan, okay? So let's focus and keep continuing the game. Sementara itu di lain peristiwa, sidang perdana gugatan cerai selebgram Siti Septi Ariyanti yang akrab dikenal Ari Rianti terhadap suaminya Bimo Aryo Tejo digelar di Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang dengan agenda pemeriksaan legal standing. Sayangnya dalam sidang tersebut Siti Septi Ariyanti alias Ari Rianti tidak hadir dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Sementara baik Bimo Aryo maupun pengacaranya tak terlihat batang hidungnya. Klien saya hari ini belum bisa hadir karena ya belum siap lah ya menghadapi semuanya, menghadapi rekan-rekan media, menghadapi permasalahan ini sehingga makanya dikuasakan ke kami. Terus kemudian kalau dari pihak tergugat sih nggak hadir ya silakan ditanyakan ke mereka. Tapi yang pasti pihak tergugat sudah menyepakati terkait dengan gugatan perceraian ini. Sebelumnya sempat diadakan mediasi sebelum ada persidangan dan Bimo Aryo Tejo mengakui kesalahannya melakukan perselingkuhan dan perzinahan dengan wanita lain berinisial MA dan meminta maaf, tapi tidak terasa ada penyesalan dalam diri Aryo Bimo hingga kemudian menyepakati adanya perceraian. Di luar persidangan sudah kami lakukan mediasi sebelumnya minggu lalu tepatnya. Abang termasuk yang hadir juga? Saya hadir juga. Nah, melihat ada Bimo juga di hadir juga Bimo di sana. Tidak banyak yang kita bicarakan, saya juga hanya bertanya emang ini sepakat mau bercerai? Sepakat, benar nggak kamu melakukan apa yang hal-hal yang dituduhkan oleh istrimu? Dia bilang iya, dia melakukan dengan jantan mengakui perbuatannya. Saya rasa tidak, mungkin adalah rasa penyesalan tapi sedikit mungkin, tapi saya nggak melihat rasa raut yang sedih atau apa. Sementara itu dihubungi tim Gospot melalui telepon, Ari Rianti mengatakan sudah bulat dan siap bercerai dengan Bimo Aryo yang telah hidup bersama selama 16 tahun dan memberinya 3 anak laki-laki itu. Anehnya meski Bimo sempat meminta kepada dirinya untuk balikan dan tak lama kemudian ketahuan bahwa ada perempuan baru yang berhubungan dengan Bimo. Perilaku Bimo Aryo yang gemar berselingkuh itu hingga mengganggu psikis dan kejiwaan anak-anaknya. Ketika seorang anak mengetahui adanya perselingkuhan, itu sikap dan reaksinya akan sangat tergantung kepada usia terlebih dahulu. Persoalannya adalah kembali lagi secara umum apa yang akan muncul pada anak-anak ini. Gitu ya. Apalagi kalau ternyata anak-anak ini terlibat di dalam proses perselingkuhan itu sendiri. Misalnya yang pertama menjadi saksi. Jadi semakin intens bentuk kesaksian yang dialami oleh anak, tentu dampaknya menjadi semakin besar. Bisa jadi mereka kemudian mengembangkan rasa tertekan, kemudian depresi. Itu akan mempengaruhi
kondisi kemampuan mereka dalam membina hubungan dengan orang lain di masa depan. Diungkapkan Ari Rianti berkali-kali suaminya meminta maaf kepadanya. Namun berkali-kali pula Bimo Aryo mengulangi lagi kesalahannya berselingkuh dengan wanita lain. Tak kuat menahan sakit hati atas perilaku suaminya, Ari Rianti kemudian men-spill perilaku Aryo Bimo di Instastory-nya. Sebenarnya bikin geram ya gitu. Cuman ya mereka juga takut sih sebenarnya sama kita gitu. Cuman ya nggak bisa didiemin ya gitu, harus ada tindakan dari kita gitu untuk jerak untuk dirinya sendiri dan untuk Bimonya juga gitu. Tak hanya soal suaminya yang berselingkuh dengan wanita lain, Ari Rianti juga mengungkap soal dirinya yang membayar hutang ke Bimo Aryo karena terlilit hutang pinjol dengan alasan untuk berbisnis. Padahal sesungguhnya untuk membayar biaya makan suaminya dengan wanita selingkuhannya itu. Dia selingkuh masalah uang tuh ya, masalah pinjol itu udah kaget. Tapi kan aku udah ada bayar. Nah ternyata begitu ketahuan masalah si perempuan Cilegon itu kemarin, kita urut di chatnya, ternyata Bimo juga ada nulis di situ, aku nafkahin kamu sehari 50.000. Dia sering transfer dan Bimo juga sering kirim makanan online gitu. Jadi aku ngerasa oh dia borosnya di sini, dan dia baru mulai pinjol itu di bulan 7 atau 8 dan itu memang di kurun waktu dia selingkuh. Jika selebgram Ari Rianti tengah memperjuangkan status janda, Riri Virus sudah resmi mengakhiri pernikahannya dengan Ayu Sabian sejak Januari 2021 silam. Namun, pesona Riri pasca menjanda semakin berkilau. Penampilannya di sejumlah pesta selebriti acap kali mengundang decak kagum. Seperti saat pesta Ultah Azura beberapa waktu lalu, Riri tampil elegan namun simpel dengan setelan panjang putih abu-abu. Janda dua anak ini pun tak sungkan joget tipis-tipis di depan orang banyak. Namun yang bikin salfok netizen adalah sosok wanita teman joget Riri yang wajahnya mirip Nisa Sabian. Mungkinkah Riri sudah berdamai dengan wanita yang sempat dituding telah merebut Ayus dari pelukannya itu? Sekilas wanita itu memang mirip Nisa. Bahkan tak sedikit netizen yang terlihat akrab dengan Riri itu adalah Nisa. Memang tidak aneh bila Nisa ada di pesta Ultah Azura mengingat pertemanannya dengan Aurel. Nisa juga pernah diundang khusus ke Istana Cinere lantaran Arsy sangat menyukai lagu Ya Maulana yang dinyanyikan Nisa. Siapa identitas wanita yang berjoget bersama Riri di pesta Ultah Azura tak diklarifikasi oleh Riri. Yang pasti sebagian netizen menyebut wanita itu bukan Nisa, hanya sekedar mirip saja. Riri pun menyebut bahwa ia tidak berkomunikasi lagi dengan Nisa dan tidak pernah bertemu dengan penyanyi gambus yang dulu sering didandaninya sebelum manggung bersama Ayus itu. Dalam Instagramnya, Riri sempat menyiratkan bahwa Ayus sudah punya kehidupan baru diduga bersama Nisa. Nggak tahu ya, aku kan nggak pernah jalan bareng, nggak pernah nongkrong bareng, tapi aku nggak cari tahu juga.